Halo semua, perkenalkan saya Nabila Munjia, NIM 424351006 akan menjelaskan pengaturan keamanan pangan produk rekayasa genetik. Yang pertama, keamanan pangan produk rekayasa genetik menurut hukum internasional bermula dari diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972. Topik yang diangkat dalam konferensi tersebut adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, serta penipisan keanekaragaman hayati. Menurut hukum internasional, dalam pembahasan ini akan memakai dua aturan hukum internasional, yaitu A. Konvensi Keanekaragaman Hayati tentang keamanan penerapan bioteknologi memuat ketentuan sebagai tindak lanjut dalam hal memastikan keamanan produk-produk OHMG dan untuk mengimplementasikan ketentuan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan, dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna. Selanjutnya B. Protokol Cartagena tentang keanekaragaman hayati merupakan kesepakatan antar berbagai pihak yang mengatur tata cara gerakan lintas batas negara secara sengaja atau termasuk penanganan dan pemanfaatan suatu organisme hidup. Protokol Cartagena bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan atau transit, penanganan dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas OHMG. Tingkat proteksi dilakukan untuk menghindari pengaruh merugikan terhadap kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta risiko terhadap kesehatan manusia. Protokol Cartagena dimaksudkan untuk menciptakan prosedur internasional yang seragam untuk mengatur perpindahan organisme hasil modifikasi yang aman. Di pusat protokol terdapat kesepakatan informasi lanjutan. Prosedur yang akan berlaku sebelum perpindahan lintas batas organisme transgenik yang disengaja untuk pengenalan yang disengaja ke lingkungan pihak pengimpor. Kedua instrumen hukum internasional di atas menjadi bukti bagaimana keseriusan masyarakat internasional dalam menanggapi permasalahan-permasalahan dalam hukum lingkungan internasional, khususnya mengenai keamanan pangan produk rekayasa genetik yang menjadi suatu permasalahan khusus tersendiri yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus seperti permasalahan hukum lingkungan lainnya. Yang kedua, ada keamanan pangan produk rekayasa genetik di Indonesia. Keamanan pangan dari produk rekayasa genetik di Indonesia menjadi hal yang sangat penting karena terkait dengan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Produk rekayasa genetik atau yang biasa dikenal sebagai produk hasil bioteknologi modern merujuk pada bahan pangan yang telah dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu, seperti daya tahan terhadap penyakit, peningkatan kualitas gizi, atau ketahanan terhadap faktor lingkungan tertentu. Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem keamanan pangan yang terintegrasi dengan standar internasional. Dalam pengawasan dan regulasi tersebut, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, evaluasi keamanan pangan. Produk rekayasa genetik harus melalui uji keamanan pangan yang menyeluruh sebelum dapat diedarkan di pasar. Pengujian ini mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, keamanan gizi. Uji ini untuk memastikan bahwa komposisi gizi produk tersebut tetap seimbang dan tidak ada perubahan yang merugikan konsumen. Yang kedua, toksisitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung zat berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan manusia.